Jadi ngobrolnya atau pas siaran itu nggak pesan yang kamu sampaikan ke pendengar pun nggak akan tertangkap dengan baik sama pendengar kalau kalian tidak ada titik dan koma. Coba kamu bayangkan bahwa pendengarmu itu hanya satu orang kan, dalam bahasa Maduranya itu adalah in group of one. Oke sahabat Emma, welcome back to my channel. Kali ini kita tetap membahas tips tentang siaran di radio. Masih seputar natural voice. Gimana sih caranya untuk mendapatkan natural voice saat bersiaran? Ya, kalau kemarin di video ini kita sudah bahas apa itu natural voice dan gimana tipsnya untuk bisa membuat suara kamu lebih natural, karena naturalness atau keaslian suara itu merupakan salah satu kunci jadi penyiar radio. Be yourself, jadi diri sendiri, jangan meniru orang lain. Oke, tipsnya langsung kita mulai. Bagaimana cara bersuara natural saat siaran? Di sini aja. Announcing skill kita kali ini tentang natural voice. Tips bagaimana penyiar agar siarannya itu bisa mengeluarkan suara yang alami, tidak dibuat-buat. Yang pertama adalah bayangkan kalau pendengar itu hanya satu orang. Nah lo bisa nggak? Biasanya kan kita meminta pendengar untuk theater of mind. Membayangkan kita lagi apa, kita bagaimana orangnya, bagaimana situasi kita di radio atau bagaimana situasi kita di studio gitu kan. Tapi sekarang justru kebalikannya. Ketika ngomong, coba kamu bayangkan bahwa pendengarmu itu hanya satu orang dalam grup. Bingung kan? Bahasa Maduranya itu adalah in group of one. Jadi banyak nih orang-orang yang baru pertama kali ngobrol di radio atau baru pertama kali siaran, penyiar pemula, itu sering melakukan kesalahan memvisualkan pendengarnya. Jadi ngebayanginnya itu kalau pendengarnya itu ribuan, ratusan, puluhan. Padahal orang yang mendengarkan itu dalam kelompok berjumlah satu orang. Jadi hanya satu orang di satu tempat ini, satu orang lagi di satu tempat ini, satu orang lagi di satu tempat ini. Seperti itu analoginya. Paham nggak? Kalau nggak paham diulang lagi aja deh. Bayangkan pendengar satu orang aja ya. Kemudian tips yang kedua, saat bersiaran coba kamu memperagakan bahwa kamu itu berbicara kepada teman akrab. Jadi mesti kontak mata. Sama seperti aku dan kamu kali ini, kontak mata. Nah kok bisa? Kan satunya di studio, yang satunya entah di mana gitu kan. Ngomongin soal kontak mata, bayangin nih kalau bicara dengan teman akrab, sahabat, teman dekat, intimate friend gitulah analoginya ya. Meskipun dia ini nggak nyata di depanmu sahabat Emma, kamu mesti bisa ngebayangin wajah teman kamu itu. Ya udah ngayal aja, bayangin aja terserah wajah yang kayak gimana ada di depan kamu, dan kamu coba ngebayangin juga bahwa kamu sedang ngobrol dan melakukan kontak mata dengan teman kamu itu. Itu adalah tips yang kedua. Kalau saya menyebutnya, kalau yang pertama tadi adalah in group of one, we talk in group of one. Kemudian yang kedua kita ngomongin atau saya menyebutnya sebagai mind's eye. Jadi pikiran mata. Kira-kira kayak gitulah. Tips berikutnya, nah ini yang paling penting dan paling gampang kita lakukan. Seperti yang saya lakukan sekarang nih sahabat Emma. Bicara dengan seluruh tubuh. Jadi gunakan seluruh tubuh alias gestur ya. Meskipun gak ada orang yang ngelihat sih, kalau saya yakin sekarang banyak yang lihat saya di YouTube saya ini. Tapi kalau di studio kan gak banyak yang melihat kita. Paling hanya produser, hanya musik director, hanya teman-teman sekantor aja. Itu pun kalau mereka pas ngelihat kita. Nah kita anggap bahwa banyak orang yang melihat kita.
Jadi kita mesti berbicara dengan seluruh tubuh, boleh dengan menggerakkan tangan, boleh dengan menggerakkan kepala, boleh dengan pokoknya kita berperan sebagai aktor lah. Berperan sebagai aktor seperti kita berbicara di depan umum, public speaking. Kita mesti berkeliling di stage gitu kan, kalau kita menganalogikan seperti itu. Kita mesti menguasai panggung. Bayangin kalau kamu itu seorang aktor yang lagi pentas gitu ya, yang lagi acting di TV atau di panggung. Untuk itulah kita perlu berbicara dengan seluruh tubuh, melakukan gestur dan gerakan-gerakan senyaman mungkin supaya kita bisa mengeluarkan suara yang natural. Nah, meskipun kita sudah bisa melakukan 3 tips itu, sahabat Emma, beri juga sedikit jeda ketika kita berbicara. Jadi ngobrolnya atau pas siaran itu enggak kayak gitu. Itu kan enggak ada jedanya sama sekali ya. Jadi pesan yang kamu sampaikan ke pendengar pun enggak akan tertangkap dengan baik sama pendengar kalau kalian tidak ada titik dan koma. Ketika ada titik, ketika ada koma, itu adalah saat yang tepat kalian memikirkan atau kamu memikirkan ide atau gagasan berikutnya untuk mau ngobrol apa lagi nih, kayak gitu. Jadi ada 3 tips. Yang pertama tadi adalah bayangkan kalian berbicara dengan satu orang, in group of one, satu pendengar saja. Kemudian yang kedua, bayangin kalian bisa melakukan kontak mata dengan orang tersebut. Jadi ya, bahwa kita bisa membuat mind's eye atau pikiran mata. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan gestur, berbicara dengan seluruh tubuh untuk bisa mengeluarkan natural voice. Oke, gimana? Sudah paham kan dengan gimana caranya untuk mengeluarkan natural voice khusus buat kamu penyiar pemula? Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalau suka dengan video-video saya, di like, kemudian di subscribe, dan di share juga boleh. Oke, terima kasih.